Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setria Rahmawati Asmarita dari Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai analisis wacana dengan model John Van Dijk pada pemberitaan detik.com. Di sini saya mengambil berita mengenai alasan Partai PDIP tidak memecat Gibran walaupun dia menjadi cawapres dari partai lain. Nah, sebelum saya mengulas lebih dalam mengenai model Van Dijk ini, alasan saya mengambil model analisis wacana Van Dijk ini karena di dalam model analisis Van Dijk ini menggambarkan elemen wacananya itu secara praktik gitu kan. Kemudian kita masuk ke dalam latar belakang. Nah, di dalam latar belakang, para media massa ini melibatkan fungsi sebagai penghubung informasi yang berperan sebagai perwakilan atau penyampai aspirasi kepada masyarakat. Nah, media informasi ini telah berkembang menjadi media online karena sesuai dengan preferensi masyarakat milenial sendiri. Pertumbuhan informasi yang terus berkembang memungkinkan akses mudah terhadap berita media online dimanapun dan kapanpun. Saat ini kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli surat kabar, majalah, karena dengan menggunakan gadget atau HP kita bisa mengakses berbagai banyak informasi mengenai politik, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, dan masih banyak lagi itu bisa kita akses melalui perangkat HP kita. Masuk ke dalam pembahasan utamanya, yaitu adalah analisis wacana kritis atau disingkat dengan AWK. Apa sih analisis wacana kritis itu? Nah, analisis kritis terhadap wacana itu sebagai bentuk praktik sosial memiliki tujuan untuk memahami hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dalam berbagai domain sosial dengan dimensi linguistik sebagai utamanya. Kemudian analisis wacana menurut Van Dijk itu dikenal sebagai analisis wacana kognisi sosial. Kenapa? Karena analisis Van Dijk ini memperdalam wacana hingga melihat bagaimana produksi wacana itu. Nah, di dalam analisis wacana Van Dijk ini, Van Dijk memandang wacana melalui 3 dimensi, yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Kita masuk ke dalam tiga dimensi dalam analisis wacana melalui model Van Dijk. Yang pertama adalah analisis teks wacana. Nah, analisis teks wacana ini merupakan susunan teks dalam memberitakan sebuah penggambaran atau pemaknaan dari sebuah realitas. Kemudian, apa sih kognisi sosial di dalam analisis wacana Van Dijk ini? Nah, kognisi sosial ini merupakan susunan teks diproduksi, pembentukan konstruksi realitas tidak dipandang sebagai individu yang netral, akan tetapi memiliki ideologi sendiri. Kemudian, apa yang dimaksud dengan konteks sosial di dalam analisis ini? Nah, konteks sosial ini berisikan mengenai pemaknaan dalam berita yang dapat dihayati secara bersama. Berikut adalah bentuk-bentuk struktur teks wacana, di mana terdiri dari struktur teks dan elemen. Yang pertama adalah struktur makro, kemudian yang kedua suprastruktur, yang ketiga adalah struktur mikro, kognisi sosial, dan analisis sosial. Masuk ke dalam bagian yang pertama adalah struktur makro, di mana elemen ini terdiri dari tematik atau tema ataupun topik. Yang kedua adalah suprastruktur, elemennya terdiri dari skema yang dirangkai atau yang disusun. Kemudian struktur mikro itu terdiri dari dua elemen semantik dan sintaksis, di mana semantik ini menekankan pada makna, detail, maksud, dan peranggapan. Nah, sedangkan di elemen sintaksis itu lebih dominan kepada bentuk kata atau kalimat, kemudian kata ganti yang digunakan, dan koherensi. Nah, kognisi sosial ini di dalamnya membahas mengenai peristiwa apa yang digambarkan dan diberitakan oleh suatu media itu sendiri. Kemudian analisis sosial. Analisis sosial ini terdiri dari dua, mengenai praktek kekuasaan dan analisis mempengaruhi wacana. Nah, di dalam praktek kekuasaan, dominasi mengontrol produksi, kemudian di dalam akses mempengaruhi wacana itu, kelompok elit mempunyai akses yang lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran halayak melalui kontrol atas topik dan isi wacana. Kemudian kita lihat berikut adalah pembahasan yang saya angkat mengenai berita yang ditulis oleh media detik.com mengenai terkuak alasan PDIP tak pecat Gibran meskipun jadi cawapres Prabowo. Nah, mari kita lihat mengenai struktur wacana dan juga elemennya.
Di dalam struktur wacana yang pertama adalah struktur makro atau tematik, di mana elemen topik atau temanya itu adalah alasan partai PDIP tidak memecat Gibran walaupun dia menjadi cawapres usungan dari partai lain. Memasuki struktur yang kedua yaitu suprastruktur, di mana terdiri dari skematik atau skema. Elemennya mengenai judul tak pecat Gibran yang jadi cawapres Prabowo. Ini alasan PDIP. Kemudian elemen isi di dalam berita ini berisikan PDIP tidak memecat Gibran secara resmi karena berdasarkan etika politik, jika sudah berseberangan dengan partai lain maka publik menilai tokoh tersebut keluar. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menambahkan, seharusnya Gibran menunjukkan itikat baiknya dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu ketika dia secara resmi mengambil keputusan yang berbeda dari garis-garis politik secara partai, yaitu mengusung Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kemudian penutup atau kesimpulannya, di dalam berita ini kesimpulannya secara konteks etika politik ketika Gibran memutuskan keluar dari keputusan PDIP melalui hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, maka secara otomatis beliau keluar dari keanggotaan PDIP. Kemudian pada bagian struktur mikro itu saya membaginya menjadi dua bagian, struktur mikro 1 dan mikro 2. Di bagian struktur mikro 1 itu ada elemen semantik, di mana elemen semantik ini terdiri dari kata detail, maksud, dan peranggapan. Nah, di dalam berita yang saya ambil ini unsur latarnya itu terjadi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, dan RSPAD Gatot Subroto. Nah, sedangkan elemen unsur detailnya, berita ini mendeskripsikan alasan PDIP tidak secara resmi memecat Gibran itu sendiri. Kemudian untuk unsur maksud, dalam berita ini bertujuan status keanggotaan Gibran sebagai kader PDIP. Nah, unsur peranggapannya, PDIP tidak memecat secara resmi Gibran karena kecewa terhadap sikap dan etika Gibran sebagai kader partai politik. Mana struktur mikro yang kedua ini terdiri dari 3 elemen, yaitu unsur bentuk kata, unsur koherensi, dan unsur kata ganti. Nah, unsur bentuk dalam berita ini, dari berita ini medianya telah memaparkan informasi dengan struktur piramida terbalik atau dengan pola deduktif dengan menggunakan kalimat aktif. Nah, di dalam elemen unsur koherensi, berita ini memiliki hubungan satu sama lain. Kemudian di dalam unsur koherensi, kata ganti yang digunakan dalam berita ini adalah kata ganti orang ketiga, di mana kata gantinya adalah dia. Dan di dalam berita ini juga menggunakan kata ganti benda, di mana kata ganti bendanya itu. Kemudian mengenai kognisi sosial, jika dilihat dari berita yang ditulis oleh detik.com, kognisi sosialnya itu merupakan produksi berita terbentuk dari hasil wawancara terhadap Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan juga Gibran. Nah, jika kita tinjau dari analisis sosial, di dalam berita ini praktek kekuasaannya itu dipengaruhi oleh kekuasaan PDIP, sehingga narasumber dalam berita tersebut lebih banyak memunculkan dari pihak PDIP dibandingkan pihak Gibran sendiri yang bersangkutan. Jika kita melihat dari akses mempengaruhi wacana, Van Dijk ini menekankan pentingnya akses, di mana kelompok elit yang memiliki akses lebih besar terhadap media akan memiliki kekuatan dan peluang lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat. Kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan, media detik.com ini menyajikan informasi tentang Gibran yang diusung sebagai calon wakil presiden Prabowo pada pemilu 2024, diangkat dari detik.com 2023. Kemudian setelah berita ini dianalisis dengan menggunakan model Van Dijk, berita ini sudah memenuhi struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Analisis superstruktur menunjukkan bahwa penulisan berita sudah memenuhi syarat dengan pendahuluan, isi, dan penutup yang lengkap. Nah, di dalam struktur mikro, berita ini membentuk wacana yang menggambarkan PDIP sebagai korban dengan citra positif, sementara Gibran digambarkan sebagai pengkhianat tanpa etika politik dengan citra negatifnya. Nah, temuan dari analisis kognisi sosial ini menunjukkan bahwa skema peran merupakan skema yang paling dominan dalam berita tersebut.
Meskipun dengan demikian, analisis yang mendalam tidak mengungkapkan pembahasan terkait dengan unsur grafis, metafora, dan ekspresi dalam berita ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.